Shalom manusia Allah yang perkasa, puji Tuhan dengan sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus. Kita boleh bersatu hati menikmati ibadah pagi hari ini. Mari teduhkan hatimu Bapak Ibu. Mari nikmati hadirat Tuhan. Datang dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Terima kasih banyak Tuhan. Kami satukan hati kami untuk menikmati-Mu, Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa kami yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Engkau sangat kami cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku
Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Suara kami Tuhan, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah nafas kehidupan kami Tuhan. Hanya kepadamu kami menggantung hidup, sepenuhnya kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, ku bersyukur kepadamu, Allah yang hidup, kasih setiamu tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagi kami. Haleluya, ku bersyukur Tuhan. Selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi orang-orang yang setia memegang firman-Nya. Sungguh dikuatkan, sungguh Engkaulah Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami. Tiada pasyekara makasih kata para yang masyarakat. Tiada bakasih kata yang masyarakat. Hanya Tuhan Yesus yang layak disembah. Haleluya, ku bersyukur kepada Tuhanku. Engkaulah imanku, sumber kehidupanku. Haleluya, Allah yang besar, terima kasih Tuhan. Kami sungguh menikmati kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, Kau Bapa yang sungguh baik, Tuhan Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhanku. Kami bersyukur sepenuhnya kepadamu. Haleluya. Kiara masyere karaya ramasyere. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang hidup. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu.
nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami katakan dengan segenap hati kami, dengan apa kami balas Tuhan semua kasih setiamu. Haleluya. Bagi namamu Tuhan. Sungguh Allah yang layak disembah. Kami bawa segala syukur kami kepadamu. Allah yang layak terima pujian. Dan terima kasih Engkau telah memberkati ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan terima kasih Engkau telah memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Umat-Mu yang menikmati hadirat-Mu, firman perkataan-Mu yang hidup. Pujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang membawa damai bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya, ada sukacita, amin. Haleluya, kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu, oh yang termulia, amin. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu, oh yang termulia. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, puji kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu.
tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Bersorak-sorak buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami merasakan sukacita daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang telah mengaruniakan segala kebaikan-Nya bagi setiap kami. Dan biarlah Tuhan, hati kami terus diwarnai oleh firman-Mu. Dan firman-Mu pasti digenapi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, sebelum kita mulai mendengarkan firman Allah, mari kita bersahati mendeklarasikan iman kita. Bapak Ibu Saudaraku, angkat tangan kananmu, ikuti saya kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh dalam milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pemeliharaan, perlindungan, kasih sayang-Mu yang tidak pernah beranjak, yang tidak pernah berkesudahan di atas hidup setiap kami umat-Mu yang sudah Engkau beli di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Sekarang kami bersyukur kami boleh bagi waktu untuk beribadah kepada-Mu. Terlebih membuka hati untuk menerima firman-Mu menjadi makanan rohani kami, menjadi kekuatan jiwa kami. Bahkan menjadi kesehatan tubuh kami. Olehnya Roh Kudus pimpin pemberitaan firman-Mu, mencerahi setiap hati pikiran kami. Dan mengukirkan firman-Mu di luar hati kami. Kami sambut firman-Mu Roh Kudus, kami sambut pelayanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita Bapak Saudaraku yang terambil dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 dan seterusnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 25 ini, di bagian pertama dari perikop ini Bapak Ibu Saudaraku mengajar kita, Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita bahwa kita harus bisa membedakan mana yang terpenting, mana yang kurang penting. Dalam konteks ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu lebih penting daripada makan minum. Tubuh ini lebih penting daripada
makan minum kita atau pakai kita, saudara. Tubuh ini lebih penting daripada pakaian yang dibutuhkan. Hidup kita itu lebih penting daripada apa yang kita makan minum. Ini berarti Tuhan Yesus hendak membuka pikiran mata hati kita, pengertian kita. Agar di dalam kita menjalani hidup keseharian kita, kita harus tahu menentukan skala prioritas. Yang utama, yang penting itu adalah hidup itu. Memang yang lain dibutuhkan, menunjukkan hidup juga dibutuhkan. Tetapi kita harus bisa membedakan. Yang utama yang Tuhan hendak mengatakan adalah hidup itu lebih penting daripada makan dan minum. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ini mengingatkan kita sekali lagi, kita harus memprioritaskan hidup kita kepada hal-hal yang utama. Hal yang utama, yaitu bagaimana kita menjalani hidup kita ini. Tidak berfokus hanya kepada makan minum kita di dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Karena tujuan hidup kita itu bukan untuk makan, minum, dan pakai. Karena Tuhan menciptakan kita, tujuan hidup kita adalah untuk melakukan kehendaknya. Untuk memuliakan namanya. Untuk mengalami kemuliaannya. Karena itu dalam menjalani hidup kita, kita harus bisa membedakan mana skala prioritas kita. Mana yang utama. Utamanya itu bukan makan, minum, dan pakai. Memang makan, minum, pakai dibutuhkan di dalam hidup ini. Tapi itu bukan urutan yang utama. Karena tujuan Allah menciptakan kita bukan untuk makan, minum, dan pakai. Tapi adalah untuk memuliakan namanya. Mengapa kita tidak perlu mengkhawatirkan makan, minum, dan pakai? Karena ketika Allah menciptakan hidup, sebelum dia menciptakan manusia, dia telah menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Bukankah kita sudah mengetahui persis di dalam kitab Kejadian sebelum Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6, kemudian Allah beristirahat pada hari yang ke-7 supaya manusia bisa beribadah menyembah kepadanya. Allah sudah menciptakan segala yang dibutuhkan oleh manusia di hari pertama sampai hari ke-5, saudaraku. Dia menciptakan segala sesuatu sampai hari terakhir sebelum dia menciptakan manusia. Semuanya telah tersedia bagi manusia. Artinya bagi kita sebagai manusia adalah, yuk mari kita sadar setelah kita diciptakan oleh Allah, hidup menyadari bahwa hidup kita itu berasal dari Tuhan. Mari kita prioritaskan hidup kita bukan untuk mencari pemenuhan kebutuhan hidup kita. Makan, minum, dan pakai. Tapi itu butuh, Pak. Betul. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, itu semua sudah include di dalam Tuhan menciptakan manusia. Artinya untuk supaya menunjang kehidupan manusia yang telah Allah ciptakan, Allah sudah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Karena itu bagi manusia, bagi kita, supaya kita mencapai tujuan Allah menciptakan kita, kita harus mengutamakan yang utama. Yaitu Tuhan itu sendiri. Maka segala kebutuhan yang lain akan mengikuti kita. Akan mengikuti kita. Karena itu Tuhan Yesus dengan jelas dan gamblang, terang benderang menjelaskan kebenaran ini kepada murid-muridnya dan kepada kita di ayat berikutnya. Dia mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Artinya saudaraku, ketika Tuhan menciptakan kita, dia pasti menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi kita untuk menunjang hidup ini agar mencapai tujuan dia menciptakan kita, menggenapi kehendaknya, memuliakan, melakukan kehendak, memuliakan namanya. Allah pasti memfasilitasi. Karena itu dia menggunakan sebuah gambaran yang sangat sederhana dan jelas. Dibilang, pandanglah, lihatlah burung-burung di langit yang tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai. Tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Lalu dia mengatakan, bukankah kamu, kita jauh melebihi burung-burung itu? Apa itu saudaraku dikasih Tuhan? Jadi hendaklah kita sadari ketika kita memprioritaskan hidup kita, bahwa kita ada karena Tuhan, dia memberi kita hidup dan dia menopangnya, maka kita bukan mencari penopang yang lain, kebutuhan menunjang hidup kita, tapi kita mencari, mengutamakan dia yang menjadi sumber hidup kita. Dia menciptakan kita.
Dia menciptakan kita. Nah, ketika kita memiliki dia, saudaraku, kita pasti terpelihara dengan baik. Dan bahkan selanjutnya Tuhan juga menggunakan analogi yang lain. 27 mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi tidak ada orang yang khawatir yang bisa memperpanjang umur hidupnya. Bahkan yang jelas bisa memperpendek hidupnya, saudaraku dikasih Tuhan. Karena tergerus tenaganya oleh kekhawatiran, kecemasan, kekhawatiran. Sehingga energinya terbuang dengan sia-sia. Jadi saudaraku, dengan khawatir kita tidak bisa menambah sehasta saja jalan hidup kita. Tidak bisa memperpanjang umur hidup kita, saudara-saudaraku. Lalu ayat 28, Tuhan mengatakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi saudaraku, di ayat 30 mengatakan dengan jelas, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, dan hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kita, mensuplai kebutuhan kita dalam rangka untuk menggenapi tujuan Dia menciptakan kita. Allah pasti memfasilitasi. Bapak Ibu, kita semua harus punya iman yang demikian. Sebab kalau kita tidak memiliki iman yang demikian, maka kita akan menggunakan segenap tenaga yang sangat terbatas untuk mencari pemenuhan kebutuhan hidup. Dan pada akhirnya hidup kita akan bergulir dengan sia-sia. Sehingga kita tidak mencapai tujuan Tuhan menciptakan kita. Kita tenggelam dalam rutinitas hidup yang dikuasai oleh kekhawatiran. Jual beli, makan, minum, dan pakaian yang silih berganti yang tidak ada hentinya. Dan sampai pada akhirnya kehendak Allah di dalam hidup kita tidak tercapai. Tetapi ketika kita memiliki iman, sebagaimana yang diajarkan Tuhan kepada kita bahwa tidakkah Allah akan terlebih lagi mendandani kamu, kita, lebih daripada Dia mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok sudah tidak ada? Allah sangat mementingkan di dalam hidup kita bagaimana mendanani kita agar memuliakan namanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jadi janganlah merasa takut untuk mengutamakan Tuhan di hidup ini. Jangan. Jangan kalau berpikir, jangan Bapak Ibu berpikir kalau kita mengutamakan menomorsatukan Tuhan itu, lalu kita akan kekurangan dan tidak akan tercukupi kebutuhan hidup kita. Kita akan hidup dalam kesusahan. Jangan berpikir demikian. Allah kita itu Dia Allah yang memiliki segala sesuatu dan Dia maha baik dan maha bijaksana. Sesuai dengan firman-Nya, Dia pasti menggenapinya bagi kita. Dia pasti mendandani kita lebih daripada Dia mendandani rumput di ladang. Lebih daripada memelihara burung-burung di udara. Karena kita lebih berharga dari burung-burung di udara. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, di bagian akhir ayat 30, hai orang yang kurang percaya. Atau dalam bahasa Indonesia lebih tepat adalah hai orang yang sedikit imannya. Atau dalam terima kasih orang yang little faith. Imannya kecil, imannya sedikit. Kenapa sedikit? Karena pengetahuan Allah yang dimiliki sangat sedikit. Karena itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, mari kita menambah iman kita. Membesarkan iman kita dengan memiliki pengetahuan firman Allah ini. Allah sudah berjanji bahwa Ia mendandani hidup kita lebih daripada Dia mendandani rumput di ladang atau memelihara burung-burung di udara. Karena Dia menciptakan hidup kita adalah untuk memuliakan namanya. Dia pasti memfasilitasinya. Itu sudah terbukti yang tadi saya sudah katakan saudaraku. Sebelum Allah menciptakan manusia di hari ke-6, Dia sudah menciptakan segala sesuatu untuk menunjang kehidupan manusia.
Bahkan setelah dia menciptakan manusia, hari pertama bagi manusia itu adalah hari Sabat. Hari perhentian, di mana manusia bersekutu dengan Allah. Mengutamakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, lihat, hari pertama bagi manusia adalah bukan untuk bekerja. Adalah untuk bersekutu dengan Tuhan yang menciptakan, yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Terlebih yang kita butuhkan secara batiniah bagi roh kita adalah Tuhan itu sendiri. Jadi ingat Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, hari pertama bagi kita manusia adalah di mana kita bersekutu dengan Allah. Dengan kata lain ini berarti prioritas hidup kita adalah nomor satunya adalah Tuhan. Nomor satunya adalah Tuhan. Jangan kita seperti orang dunia yang running begitu saja, bangun pagi ke pagi berikutnya mencari makan, minum dan pakai, dan tanpa mengangkat kepalanya melihat kepada penciptanya. Dan sampai pada akhirnya dia harus berlalu begitu saja dan menghadap Allah dalam kekalan dan mengalami kehinaan hidup. Tapi kita anak-anak Tuhan tentu kita harus hidup di atas itu semua. Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita itu lebih penting daripada makan, minum, dan pakai. Tuhan kita sudah mengajarkan kepada kita karena Dia menciptakan kita bukan untuk supaya kita makan, minum, pakai pemuasan hidup kita semata-mata. Tapi adalah untuk memuliakan namanya. Di dalam memuliakan namanya, disitulah kebutuhan hidup yang paling utama kita sudah tercapai, terpenuhi. Hal ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa di dalam kitab Mazmur, saudaraku dikasih Tuhan, di kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Nabi Musa dalam pimpinan Roh Kudus mengatakan demikian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Setelah dia memahami bahwa betapa fana dan singkatnya hidup manusia secara jasmani di bumi ini, maka dia mendapati satu kesimpulan, berarti dalam hidup yang singkat dan fana ini dibutuhkan adalah hikmat, yaitu bagaimana menomorsatukan yang nomor satu, menghitung, memberi nomor kepada hidup kita, mana yang utama di dalam hidup kita. Yang utama tentu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, ketika kita menghitung hari kita atau menomorsatukan apa yang paling penting di hidup kita yaitu Tuhan, maka Bapak Ibu Saudaraku kita akan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan hidup yang bagi orang yang tidak mengutamakan Tuhan akan mendatangkan kesusahan hidup bagi mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita memprioritaskan hidup kita dengan mengutamakan Tuhan. Kita kembali kepada kitab Matius pasal 6 tadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Setelah Tuhan Yesus dengan gamblang dan jelas mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup ini yang harus kita utamakan bukan makan, minum, pakai yang harus kita utamakan. Tetapi adalah harus mementingkan Tuhan yang telah memberikan kita hidup, memberikan kita tubuh ini untuk menikmati hidup. Dia mengajar kita mengutamakan Dia. Karena itu dia juga mengerti bahwa kita membutuhkan segala kebutuhan itu. Tetapi dia mengatakan jangan khawatir akan semua itu. Sebab Bapa kita, Allah kita yang telah berkenan menjadi Bapa kita di dalam Kristus Yesus mengatakan, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu hai orang yang kurang percaya? Ayat 31 Matius 6, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Jangan khawatir. Bapak Ibu Saudaraku, milikilah iman kebenaran firman ini. Tambahkan imanmu, supaya imanmu tidak sedikit tapi bertambah banyak dengan memiliki pengetahuan firman Allah ini. Sehingga di dalam hidup kita ini kita tidak menggunakan waktu dengan sia-sia hanya untuk mencari makan, minum, dan pakai. Yang semuanya fana dan akan berlalu. Dan pada akhirnya kita harus menghadap Tuhan, mempertanggungjawabkan hidup kita dan mendapati tidak berkenan kepada Allah. Itu sebuah hal yang sangat tidak menguntungkan kita.
di masa yang akan datang. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, janganlah kita khawatir dan berkata apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Tuhan Yesus sudah berjanji, dia mengatakan Bapa kita itu tahu kita membutuhkannya. Yang dikatakan kepada kita ayat ke-32. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lihat, Yesus Tuhan kita memberikan penegasan kembali. Bahwa makan, minum, dan pakai dicari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita yang menjadi umat Allah, mengenal Dia, mengenal kebenarannya, dan memiliki iman kepada Allah, janganlah seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang hidupnya setiap hari hanya tersedot oleh mencari kebutuhan makan, minum, dan pakai. Jangan. Karena Allah sekali lagi menciptakan kita bukan untuk itu. Diciptakan kita adalah untuk memuliakan namanya, melakukan kehendaknya. Sedangkan untuk hal-hal yang lain dia sudah siapkan. Dia sudah siapkan makan, minum, pakai yang kita butuhkan. Ketika kita memprioritaskan dia dengan mengutamakan dia, Bapak Ibu Saudaraku. Apa itu ajarkan bagaimana kita cara mengutamakan Tuhan? Di ayat 33 Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan kalimat yang sederhana, utamakanlah Tuhan. Utamakanlah Tuhan dan firman-Nya. Maka semua kamu butuhkan akan Tuhan tambahkan, Tuhan berikan kepadamu. Dia akan berikan kita hikmat bagaimana mengelola hidup. Tetapi hikmat utama di sini bukan untuk makan, minum, dan pakai. Tapi untuk melakukan kehendak-Nya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita bersekutu dengan Allah. Kita bergaul dengan Dia. Kita memuaskan batin kita dengan diri dan firman-Nya. Maka segala kebutuhan yang lain dia akan tambahkan kepada kita. Bagaimana dia menambahkan? Tentu dia akan beri kita hikmat. Bagaimana kita mengelola hidup ini. Bagaimana kita menjalankan bisnis dan rumah tangga kita. Dia pasti menuntun kita. Karena sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, itu sudah termasuk di dalam janjinya kepada kita. Nah, mengingat kebenaran ini Bapak Saudaraku, saya teringat apa yang dikatakan kepada kita dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur 37 ayat 3 dan 4, khususnya di ayat ke-4, tapi saya baca dari ayat 3. Mazmur 37 ayat ke-3 demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sekali lagi di bagian 4, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapak Ibu Saudaraku, kesanggupan untuk menjalani hidup kita ini, terutama menurut kacamata dunia, menjalankan bisnisnya, itu kemampuan itu dimiliki oleh Tuhan sepenuhnya. Karena Tuhanlah yang punya hikmat, kuasa, dan segala kemuliaan, kekayaan, dan kejayaannya. Jadi Bapak Saudara, ketika kita bergembira karena Tuhan, kita bergembira, kita bersekutu dengan Dia, Dia menjadi harta tujuan hidup kita. Kita memperkaya roh kita, jiwa kita dengan hikmat Allah, dengan pengetahuan Allah, dengan kualitas Allah. Tentu kita menjadi orang yang berhikmat dalam menjalani hidup ini, dalam menghitung hari-hari, memprioritaskan hidup kita di hari-hari hidup kita, saudaraku. Kita akan punya hikmat Allah bagaimana menata hidup supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam seluruh hidup kita. Termasuk di dalam mengelola kehidupan di bumi ini. Yang menunjang kehidupan kita, yang akan juga Tuhan pakai untuk jadi berkat bagi sesama kita. Menjadi jembatan bagi kita untuk pemberitaan perluasan kerajaannya. Tapi bagi kita adalah mari kita bergembira karena Tuhan dengan mengutamakan Tuhan dan kebenaran. Mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Miliki kebenaran Allah dan kebenaran Allah di dalam hati kita. Miliki firman dan roh Tuhan. Kesatuan dengan kita itu sebuah kesatuan yang melekat menyatu dengan kita. Menjadi harta kesayangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Maka
Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Keinginan hati kita yang utama Bapak Saudaraku, ketika kita bergembira karena Tuhan, maka Dia akan menuntun kita apa yang paling penting, yang utama yang kita butuhkan. Maka yang selebihnya akan mengikuti kita. Seperti tadi sudah katakan, kita cari dahulu kerajaan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Demikian juga ketika kita bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Yang utama setelah Allah mencerai hati kita dengan dirinya, Dia menggembirakan kita. Karena kita bergembira karena Tuhan. Lalu Tuhan mencerai hati kita tentang apa yang paling penting di hidup ini. Maka Dia akan menggenapi apa yang diinginkan hati kita dengan skala prioritasnya. Yang utama adalah Tuhan, maka yang lain-lainnya akan mengikutinya. Hal ini sejajar dengan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita juga di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang ke-7, Tuhan Yesus mengatakan demikian ketika Dia berbicara tentang pokok anggur yang benar. Dia mengatakan kepada kita, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kalau kita sudah tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam kita, maka segala keinginan hati kita akan Tuhan atur dan menurut skala prioritasnya. Dan tidak saja Tuhan men-set up hati kita menjadi hati yang tertata rapi baik dengan segala keinginannya. Mana yang nomor 1, mana yang nomor 2. Tapi Dia juga akan menggenapi semuanya itu. Sehingga kita menerima apa yang diinginkan oleh hati kita. Hati yang sudah dikuduskan oleh firman-Nya. Hati yang sudah dibenahi oleh keberadaan diri Allah yang kepadanya kita bergembira. Hati yang sudah diwarnai, diisi oleh kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita menyadari kebenaran ini supaya dalam menjalani sisa umur hidup kita di bumi ini kita tidak menggunakan waktu itu kita dengan sia-sia. Dengan mengurus hal-hal yang bersifat fana. Walaupun kelihatan nikmat sesaat dalam jangka pendek. Tapi orang-orang yang mengenal Tuhan punya hikmat Allah tidak akan terkecoh oleh hal itu. Dia akan mengutamakan hal-hal yang menilai kekal. Ini tidak berarti di dalam hidup kita ini lalu kita akan miskin dan kekurangan. Tidak, kita akan hidup dalam kelimpahan Allah. Yang kita butuhkan untuk memuliakan Allah. Untuk menjadi berkat bagi kemuliaan namanya. Memperluas kerajaan Allah. Menyebarkan kebenarannya. Yang pada akhirnya di kekalan nanti akan berimbas kepada kepuasan hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Inilah yang Tuhan maksudkan ketika Dia berkata kepada Marta. Ketika Marta sibuk melayani Tuhan dan rombongan datang di tempat mereka. Marta sibuk menyiapkan makan minum yang akan mereka santap. Tapi saudarinya Maria tidak demikian. Dia mengkhususkan waktu mendengar apa yang Tuhan ajarkan. Dia duduk mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Lalu Tuhan berkata kepada Marta dan kepada kita semua. Yang terambil dalam Lukas pasal 10 ayat 41 sampai 42. Tuhan berkata kepada Marta demikian. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Satu saja yang perlu. Yang diperlukan yang satu saja ini menentukan yang lain-lainnya Bapak Saudaraku. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maksudnya Bapak Saudaraku, ketika kita mengutamakan Tuhan, itu tidak berarti kita menjadi orang yang malas, orang yang bodoh, orang yang miskin, orang yang kekurangan, tidak. Karena ketika kita mengutamakan Tuhan, justru kita menjadi orang yang maksimal dalam mengelola hidup ini. Dalam mengelola bisnis, pekerjaan, dan segala sesuatu. Karena Allah itu sumber hikmat. Allah itu sumber kekuatan, bahkan Dia sumber kekayaan bagi kita untuk mengembangkan hidup kita ini, Bapak Saudaraku. Yang satu ini yang perlu ini tidak hendak mengatakan yang lainnya tidak tercover. Tapi yang satu yang perlu ini, yang utama ini menentukan yang lain-lainnya. Kalau yang utama ini tidak diutamakan, tidak dimiliki, maka semuanya yang lain walaupun dimiliki itu adalah sia-sia adanya. Sia-sia adanya.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar menjadi anak Tuhan yang cerdas secara rohani, yang memberi hati dipenuhi oleh firman Allah, diyakinkan oleh kebenaran. Sehingga kita sementara menjalani hidup kita di sisa ini menanti kedatangan Tuhan, penyataan kerajaan Allah yang akan datang. Kita sungguh-sungguh menjalani hidup kita dengan yang sebagaimana Allah kehendaki, yaitu memuliakan namanya, melakukan kehendaknya. Itu terjadi karena kita mengutamakan Tuhan. Mengutamakan kerajaan dan kebenarannya. Memberi diri kita diisi dengan firman Allah. Bersekutu dengan dia sehingga hikmat Allah, pengetahuan Allah, karakter Allah menjadi hikmat dan pengetahuan kita. Sehingga olehnya kita mampu mengelola hidup ini lebih dari yang lain. Agar tujuan Allah menciptakan kita tercapai, memuliakan namanya. Terlebih di zaman sekarang ini di mana Tuhan tidak lagi mempertahankan dunia ini, tapi akan dihancurkan. Dan kita akan masuk ke dunia akan datang. Sehingga di dalam sisa yang singkat ini kita gunakan dengan maksimal untuk memperluaskan kerajaannya. Jadi kita tidak membangun kerajaan kita di bumi ini. Tapi kita karena kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan berikan kita hikmat untuk bagaimana mengolah hidup ini. Dia akan memfasilitasi bagi perluasan penyebaran kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita memiliki ini, maka segala sesuatu yang ditambahkan kepada kita tidak akan menyusahkan kita. Tapi kalau ada orang-orang yang tidak memiliki, tidak mengutamakan Tuhan, maka segala hal yang dimiliki tambahan tadi, itu pasti mendatangkan kesengsaraan lebih banyak, kesusahan lebih banyak daripada gembiranya. Bahkan itu bisa membuat dia terkandas imannya. Terkandas imannya. Oleh karena dia sudah disibukkan waktunya, hatinya kesodot mengurus kekhawatiran akan harta kekayaannya. Atau bagaimana dia mencari kebutuhan makan, minum, dan pakai. Sehingga tidak lagi punya waktu untuk mengutamakan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kerohaniannya tidak akan bertumbuh dengan baik. Bapak Ibu Saudaraku, tentu keadaan ini jangan terjadi dengan kita yang sudah menjadi miliknya. Allah mau supaya kita menjadi umatnya yang bijaksana. Kita memang butuh makan, minum, dan pakai di dunia ini. Tapi Tuhan mengatakan dia yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya yang kita butuhkan untuk makan, minum, pakai itu. Dia mengatakan kepada kita, bagi kita umatnya, kita jangan menjadikan hal-hal itu sebagai tujuan utama kita dalam menjalani hidup kita ini. Tapi kita harus mengutamakan dia, menomorsatukan Tuhan, memberi diri diisi oleh kebenaran firman Allah. Menerima hasil karya Kristus lalu dikuasai sama dengan mengutamakan Tuhan dan kerajaannya. Bahkan dia akan menuntun kita bagaimana menjalani hidup kita di bumi ini dalam rangka untuk memuliakan namanya. Dan sungguh sehingga segala sesuatu yang ditambahkan kepada kita itu tidak mencelakai kita, tapi sungguh-sungguh memfasilitasi kita bagaimana memperluas kerajaan Allah. Memberitakan kebenaran keselamatannya dalam Kristus kepada banyak orang. Sehingga dengan demikian pada masa hidup yang akan datang, kita akan memasuki kemuliaan yang kekal. Kemuliaan kekal. Oleh sebab itu Bapak Saudaraku, hindarkan diri kita masing-masing dari kesibukan rutinitas yang melupakan Tuhan. Apalagi sampai mengabaikan Tuhan. Jangan. Bapak Saudaraku, apapun kondisi latar belakang status ekonomi kita. Apakah Bapak Ibu sedang berada dalam kebutuhan yang banyak yang harus dipenuhi, atau Bapak Ibu sedang berkelimpahan dengan segala sesuatu yang dikumpulkan? Tidak ada perbedaan di antara kita. Maksudnya, baik yang memiliki banyak maupun memiliki sedikit, kita harus tetap fokus mengutamakan Tuhan. Supaya kita tidak larut dengan pencarian pemenuhan kebutuhan hidup, makan, minum, dan pakai. Tapi kita sungguh-sungguh mengingat bahwa kita diciptakan Tuhan adalah untuk kemuliaan namanya. Untuk hidup dia ciptakannya dalam diri kita, yang diberikannya tubuh kepada kita, dia sudah menyediakan segala kebutuhan yang kita butuhkan. Karena itu kita jangan khawatir dan jangan takut. Percaya kepadanya, maka dia akan menuntun kita bagaimana menata hidup ini untuk memperoleh tambahan itu. Karena kita sudah memiliki yang utama, yaitu Tuhan dengan firman-Nya. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, yuk mari kita menjadi orang yang bijaksana. Tahu bagaimana memprioritaskan hidup kita.
Jangan seperti orang lain tidak mengenal Tuhan. Dia menggulirkan hidupnya dari bangun pagi berikutnya. Hanya mencari makan, minum, pakai. Mencari uang, dan uang. Dan tidak mengingat yang utama itu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, mari kita hindarkan itu dari diri kita semua. Kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita bergembira karena Tuhan. Kita memiliki hati yang bijaksana, memprioritaskan Tuhan yang utama itu. Sehingga segala sesuatunya akan berjalan pada proporsinya yang maksimal. Sebagaimana Tuhan sudah menciptakan kita, menyediakan bagi kita di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu. Mengingatkan, menegur kami masing-masing. Agar di tengah kesibukan kami menjalani hidup kami, agar kami tidak terlarut di dalam kebutuhan biologis kami. Makan, minum, dan pakai. Kebutuhan jiwani yang berorientasi dari dunia ini. Tetapi kami boleh berfokus kepadamu, mengutamakanmu. Sehingga segala sesuatu yang Bapa kehendaki boleh tergenapi dalam hidup kami. Dengan memiliki firman-Mu dan roh-Mu yang menuntun kami. Sehingga hidup kami sungguh mengutamakan Engkau. Mengutamakan firman-Mu, mengutamakan kebenaran-Mu. Sehingga kami memperoleh hikmat untuk menjalani hidup ini sebagaimana Bapa kehendaki. Maka dalam hal kami mengolah hidup pun kami percaya. Ketika kami mengutamakan Engkau, kami akan memiliki hikmat yang maksimal. Bagaimana mengelola hidup ini akan maksimal memuliakan nama-Mu. Yang berkaitan dengan kebutuhan hidup kami secara jasmani di bumi ini. Terlebih dari itu, akan bahkan lebih dari itu menjadi sarana bagi kami untuk memperluas kerajaan-Mu, pemberitaan kebenaran-Mu kepada banyak orang. Terima kasih Bapa. Kamu menolong setiap kami anak-anak-Mu, menaruh percaya penuh kepada-Mu, sehingga kami tidak tersedot oleh kekhawatiran hidup, tapi kami percaya penuh kepada Bapa yang telah berkenan memelihara kami, telah berkenan memberikan kerajaan itu kepada kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Sekarang ulurkan tangan-Mu dan teguhkan berkat-Mu atas kami. Para permata hati Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih sayang dan anugerah dari Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus ke atas kita semua. Sungguh rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, tubuhmu disehatkan. Rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati dengan limpah. Dimanapun kau melangkah, sungguh kau menjadi saksi Tuhan. Studimu diberkati dan olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kerajaannya diberitakan, kebenaran diberitakan dengan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Jangan biarkan hati kita disedot oleh dunia. Tapi biarkan hati kita dikuasai oleh kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang sudah memenuhi hati kita. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.